guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Irma Febrianti. Di YouTube saya kali ini kami akan membahas sebuah materi yang merupakan tugas dari ibu dosen kami, Ibu Grace Lumintang, di mata kuliah Filsafat Pendidikan. Hari ini aku gak sendiri tapi ditemani oleh 3 wanita cantik yang merupakan teman kelompok saya di mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, saat ini kami akan membahas tentang teori pragmatisme. Nah, teman-teman yang ada di rumah jangan lewatkan video ini, nonton video ini dari awal sampai akhir biar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menyaksikan. Shalom, kami dari kelompok 3 aliran filsafat akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu aliran filsafat pendidikan yang berjudul aliran pragmatisme. Dalam hal ini perkenalkan, nama saya Lilis Altif Ana dengan nomor induk mahasiswa 86.3112 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Irma Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 863101 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Zevanya Hineni Arihuli dengan nomor induk mahasiswa 86.311 dengan program studi Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dengan nomor induk 863097 dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen. Aliran pragmatisme adalah aliran yang pertama kali dicetuskan oleh Charles Sanders Peirce pada tahun 1914 dalam artikelnya yang berjudul How Make Our Ideal is Real. Dalam kutipan artikel tersebut menyebutkan bahwa aliran filsafat atau segala sesuatu itu dapat direalisasikan jika bermanfaat bagi pengguna atau pelaku filsafat tersebut. Nah, jadi secara sederhana aliran pragmatisme adalah aliran yang menekankan kepada unsur faedah atau manfaat yang diperoleh oleh pelaku dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang kemudian aliran pragmatisme ini juga merupakan aliran yang diyakini sebagai penengah antara aliran idealisme dengan aliran realisme. Karena berdasarkan aliran realisme dan idealisme lah muncullah aliran pragmatisme ini. Ya, pada bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh-tokoh dari aliran pragmatisme. Yang pertama, tokoh yang pertama yaitu Charles Peirce. Menurut Peirce, yang terpenting dari pragmatisme adalah dampak atau pengaruh dari suatu ide yang dilaksanakan daripada hakikat ide itu sendiri. Lalu tokoh yang kedua yaitu William James. Menurut James, pragmatisme merupakan kenyataan yang dilihat dan diketahui untuk mengukur kebenaran. Suatu konsep seseorang harus memperhatikan konsekuensi logis dari penerapan konsep tersebut serta manfaatnya bagi pelakunya. Lalu tokoh yang ketiga yaitu John Dewey. Menurut Dewey, suatu ide atau pengetahuan hanya dapat dicapai apabila menggunakan metode ilmu. Pengetahuan yaitu dengan berpikir secara reflektif, di mana pengetahuan merupakan instrumen dari pendidikan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah singkat dari aliran pragmatisme. Aliran filsafat pragmatisme pertama kali muncul di Amerika Serikat pada abad 19 dan 20 yang dipelopori oleh Charles Peirce pada tahun 1878, William James pada tahun 1841 sampai 1910, dan John Dewey pada 1899 sampai 1952. Pragmatisme merupakan gerakan filsafat Amerika yang mencerminkan sifat kehidupan orang Amerika. Pertanyaan tentang kebenaran, asal-usul, tujuan, hakikat sesuatu dirasa terlalu teoritis. Nah, orang-orang umumnya menginginkan hasil yang konkret, sesuatu yang memberi manfaat secara praktis. Jadi, aliran pragmatisme memiliki pengaruh mendalam dalam kehidupan intelektual orang Amerika. Terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui tentang latar belakang pragmatisme, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, serta sejarah singkat dari aliran pragmatisme ini, saat ini kita akan belajar tentang implementasi aliran pragmatisme. Menurut Dewey, aliran pragmatisme memiliki jangkauan masyarakat yang sangat luas.
Dan pendidikan merupakan salah satu wahana yang strategis yang merupakan sentral dari pragmatisme tersebut. Ini berdasarkan pengamatannya dari pendidikan di Amerika Serikat yang dirasa sudah usang karena hanya mengulang-ulang materi, dan ini dianggap tidak akan membuat intelektual siswa meluas. Karena itu dalam bukunya yang berjudul Democracy and Education, Dewey memperkenalkan suatu sistem pendidikan yang adaptif dan progresif dengan tujuan bahwa pendidikan harus mampu membekali peserta didik sesuai dengan kebutuhan pada lingkungan sosialnya. Ada 2 metode yang diperkenalkan, yaitu yang pertama problem solving method dengan cara memberi tantangan kepada murid dan memberi kebebasan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, learning by doing, artinya bahwa membekali peserta didik keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat sosialnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme agar subjek peserta didik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar suasana sekolah lebih mengarah kepada bagian pengalaman hidup, bukan persiapan menjalani hidup. Karena itu pragmatisme dijadikan sebagai alat pemecahan masalah untuk menguji kebenaran dengan preoposisi dengan melakukan pencobaan. Pendidikan ditekankan pada belajar berkelompok, maka peserta didik dilatih untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diembankan. Lalu berikutnya, adapun yang menjadi implikasi dari pragmatisme pendidikan ini dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi implikasinya. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, memberikan pengalaman untuk menemukan hal-hal baru dalam kehidupan sosialnya. Lalu yang kedua yaitu kedudukan dari siswa. Kedudukan siswa ini tuh individu yang memiliki kemampuan yang kompleks yang perlu dikembangkan. Lalu yang ketiga yaitu dalam kurikulum, menentukan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu ada metode yang digunakan yaitu learning by doing dan problem solving method, serta metode penyelidiki dan penelitian. Lalu yang berikut yaitu peran guru, membimbing dan mengarahkan pengalaman belajar peserta didik sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Lalu berikutnya yaitu mencanangkan nilai-nilai demokrasi dalam ruang pembelajaran sekolah dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melihat dalam pengambilan keputusan pendidikan yang kemudian dievaluasi sesuai dengan kondisi yang ada. Adapun yang menjadi kelebihan dari aliran pragmatisme ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa kemajuan dalam hal pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menjadikan murid untuk lebih berpikir kritis dan skeptis terhadap segala sesuatu hal. Dan yang ketiga, membuat suatu kebenaran itu akan dapat dikatakan kebenaran jika dapat terbukti kebenarannya. Yang keempat, itu dapat mendukung demokratisasi dalam hal belajar. Jadi kebebasan individual, kebebasan belajar kepada siswa itu diberikan lebih luas lagi. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui kelebihan dari aliran pragmatisme ini, kita akan lanjut kepada kelemahan dari aliran pragmatisme ini. Ada 3 kelemahan dalam aliran ini. Yang pertama adalah dalam konteks ideologis. Pragmatisme menolak bahwa sumber utama dari pengetahuan adalah agama. Dan yang kedua, karena berfokus pada sesuatu yang realistis, maka akan mengarah pada kecenderungan materialistis. Dan yang ketiga, karena tidak mengakui kebenaran yang absolut, maka akan cenderung bersifat ateis. Terima kasih. Berdasarkan semua hal yang telah kami paparkan dari kelompok kami, maka kami dapat menyimpulkan bahwa aliran pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengatakan bahwa suatu kebenaran dapat dikatakan kebenaran jika sudah terbukti kebenarannya dan kemudian dapat memberi manfaat yang praktis bagi pelakunya. Ada beberapa yang menjadi tokoh dalam aliran pragmatisme ini, yaitu Charles Sanders Peirce, John Dewey, dan William James. Dan menurut John Dewey, pendidikan itu dalam Amerika Serikat terasa usang. Oleh karena itulah aliran pragmatisme ini muncul.
Dan aliran pragmatisme ini menekankan kepada pendidikan yang demokratis, yang artinya memberikan kebebasan kepada individual peserta didik untuk dapat lebih ekspresif dalam hal belajarnya. Dan dalam hal ini kita sebagai guru atau tenaga pendidik, mari kita memiliki pengetahuan yang baik dalam hal aliran pragmatisme. Memang ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kelemahannya, namun dalam hal kelebihan kita tingkatkan, tetapi dalam hal kelemahan mari kita minimalisirkan. Demikianlah kami dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.